Alhamdulillah muqallibil qulubi wa 'allamil ghuyub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi mimman ilaihi yatub. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana Muhammad abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-mahbub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa umlim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. أيها الحاضرون المسلمون المعتكفون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من أطاعه وخاب من عصاه. قال جل جلاله وتعالى عظمته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang mulia kaum muslimin rahimakumullah. Manusia hidup dalam 3 dimensi. Dimensi waktu, ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Orang yang baik adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menentukan sikap hari ini dan merencanakan masa depan, sehingga hari ini bisa lebih baik daripada hari kemarin, dan besok bisa lebih baik lagi di atas daripada yang dicapai pada hari ini. Ma'asyiral hadirin wa zubratus sholihin rahimakumullah. Al-Quran memang bukan kitab sejarah, tapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa bersejarah. Dan kalau kita telah gaya bahasa yang digunakan dalam Al-Quranul Karim dalam menceritakan peristiwa bersejarah, itu pun ternyata berbeda-beda. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat istimewa sekali bahwa untuk mengisahkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayat dengan kalimat tasbih, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah mulai kalimat Subhan, yang berarti Maha Suci Allah. Banyak peristiwa menceritakan Al-Quran, tetapi jarang sekali diawali kalimat tasbih. Ketika Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah, itu peristiwa hebat, namun tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Kalau untuk memaparkan peristiwa Isra Mi'raj, Allah memakai kalimat tasbih, tentu bukan suatu kebetulan. Subhanalladzi, Maha Suci Allah, Maha Suci dari segala kelemahan, Maha Suci dari segala sifat kekurangan, Maha Suci Allah dari kesia-siaan. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj, pertanda bahwa Isra Mi'raj bukan peristiwa biasa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat selanjutnya Asra, yang berasal dari kata saroyas, berjalan, dibentuk menjadi bilangan muta'addi dalam grammar bahasa Arab, yang menunjukkan hamzah di awalnya, asra yusri isra'an, yang artinya menjalankan. Dari kalimat itu tampak bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj
yang aktif sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak heran jika Nabi berangkat dari Makkah Al-Mukarramah menuju Masjid Aqsa di Palestina, lalu naik ke langit hingga langit ke-7, dan lagi naik ke Baitul Ma'mur, setelah itu ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat, melakukan kunjungan ke surga dan berangkat kembali ke Mekah. Hanya pada waktu tidak lebih dari sepertiga malam, Allah yang menjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata itu Rasul yang beliau sendiri, jelas beliau tidak akan bisa menempuh jarak yang demikian jauh dalam waktu yang sesingkat itu. Oleh karena itu, dalam memahami peristiwa sebenarnya tidaklah pakai logika manusia, tapi harus menggunakan logika kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya memahami peristiwa Mi'raj ini dengan logika, sehingga ia mendustakan peristiwa ini. Masyarul hadirin rahimahullah. Kemudian lanjutan ayat terdapat kalimat abdihi yang berarti hambanya. Kenapa Allah dalam kalimat lain bisa langsung saja menyebut nama Subhanalladzi asra bi Muhammadin, yang berarti maha suci Allah yang menjalankan Muhammad? Tidak langsung menyebut Nabi Muhammad, tapi dengan abdi, dengan hamba. Ada beberapa artian ulama menyebutkan bahwa yang dikandung kalimat abdihi yang bermakna hamba dalam ayat tersebut, hamba atau pertama kata hamba itu menjelaskan bahwa Nabi Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad. Sebab orang hanya akan dipanggil hamba kalau punya jasad dan ruh sekaligus. Sedangkan yang kedua kalimat abdi juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar diakui sebagai hambanya. Mungkin kita bertanya, apa kita bukan hamba Allah? Tentu kita hamba Allah. Tapi kata siapa? Kalau kata kita itu namanya pengakuan. Kita mengaku hamba Allah, boleh-boleh saja. Tetapi apakah pengakuan kita itu juga diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ma'asyarul hadirin wa zubratus sholihin rahimahullah. Dalam perjalanan Nabi pun beliau menyaksikan ada yang bercocok tanam, yang adanya saat itu nanam, saat itu juga pohon itu berbuah, yang kayu petik seketika itu keluar lagi buahnya. Lalu Jibril menanyakan, ya Rasulullah, itu sebuah potret umat yang gemar memberikan bantuan kepada orang yang memerlukannya. Mereka sedekah, membantu fakir miskin, menyambut anak yatim, membangun masjid, menyelenggarakan dakwah, pendidikan dan semacamnya. Jadi orang yang rajin membayarkan hartanya kepada Allah itu ibarat orang yang sekali menanam terus menerus memanen buahnya. Sehingga milik kita yang sebenarnya bukanlah apa yang ada pada diri kita sekarang ini. Uang yang kita sesungguhnya adalah uang yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa saksikan dari kehidupan kita Nabi Muhammad SAW sebagai pelajaran bagi kita umatnya, sekaligus memberikan untuk merupakan sebagian kecil dan tanda-tanda kebesaran Allah. Akhirnya dengan kemuliaan hari Jumat daripada bulan Rajab yang sangat hikmah sebagai hidup kita tambah berkah, dan segala harap dan doa pun dipermudah serta diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ibadallah, ittaqullah wa idza qila al-Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Allahu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi ayatin wa taqabbal tilawatan innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa
Alhamdulillah, alhamdulillah katsir kama asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi wa sayyidina wal musa'if ala wahyi taqwa. وأزل قائل ولقد وصلت كل كتاب كلكم يكون اتقوا الله وأجيبوا الله يا عباد الله لما دعاكم إليه وصلوا وسلموا على من به قد هداكم وقد أمرنا بذلك في محكم تنزيل حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا عمر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا دافع البليات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.